196 dari Psalm. Bangkit berdiri. Alangkah indahnya hidup ini. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada hambanya yang bertugas. Kita satu dalam doa. Tuhan, hari ini kami datang dengan penuh penyerahan diri kepadamu. Sudah memuji memuliakan Engkau, firman-Mu katakan dan Engkau hadir karena Engkau bertahta di atas puji-pujian. Tiba saatnya kami mau berhadapan muka dengan Engkau lewat firman, karena firman itu adalah pribadi-Mu, dan Engkau akan menaruh perkataan di mulut bibir hamba-Mu dengan penuh urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami yang mendengarkan benar-benar menekuni, memahami, mengerti, menyimpannya sampai kami mampu melakukan. Terima kasih Tuhan, semua yang mengambil pelayanan pada hari ini senantiasa Engkau sertai urapi terlebih hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengarkan kata-kata yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang Engkau sudah taruh di mulut bibir hamba-Mu. Kuasai dia dengan Roh-Mu yang kudus, bahkan kami semua. Kuasa kegelapan yang masih mau mencoba mengganggu perhatian kami bersatu hati, kami usir, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semua menjadi seperti Maria yang berada di ujung jari kaki-Mu, mendengarkan Engkau berbicara. Ini doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar yang sudah mengambil alih pelayanan ini. Haleluya. Amin. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Di setiap kesempatan saya bertemu hamba Tuhan yang sudah senior, banyak yang kami dapatkan dan seperti mendapatkan guru di dalam kehidupan, utamanya yang ada pengalaman di dalam penyajian hidupnya. Dan pagi hari ini terima kasih Pak Yenca atas doanya hari ini. Juga untuk saudara-saudara yang berulang tahun, saya ucapkan selamat berulang tahun. Ada 4 hal untuk orang yang ulang tahun ya. Kemarin yang ulang tahun Mas Alvin sama Om Eko ya. Ada 4 hal yang perlu dalam doa kita pada setiap orang yang ulang tahun. 1, panjang umur, apalagi. 2, sehat, bahagia, dan diberkati. Bukan diberkati dulu, bahagia nanti baru diberkati.
Dan ini yang terjadi pada saudara-saudara kita rupanya. Berbahagialah selalu. Terima kasih. Mari kami hanya menyampaikan apa yang pernah kami dapatkan, sekalipun mungkin dalam satu komposisi, seandainya masakan itu mungkin ada tes masing-masing, yang dari Bapak Gembala almarhum atas wargi dulu seperti ini, dari Pak Eko, dari Pak Sun, atau dari hamba Tuhan lain, dan kami mungkin juga punya komposisi masakan sendiri, seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dinikmati apa yang kami sampaikan. Kalau toh itu tidak menjadi bagian dari iman saudara, buang saja. Seperti orang Padang bilang, boleh ae dek pambuluah, boleh kato dek mau pakai, dek samo kita golongkan, dek picak kita layangkan. Kalau enggak baik kita buang. Seperti itu ya. Mari sedikit kami berbicara tentang hal dunia dulu sebelum kita bicara soal sabda agung firman Tuhan. Yang pertama adalah buat catatan itu. Saat kami mau menyampaikan firman, kami tidak berdasarkan pesanan, tapi kami mempunyai satu prinsip tersendiri. Jadi kami juga untuk menyampaikan firman tidak mau memaksakan diri untuk masuk ke suatu ajaran tertentu, mentabernakelkan diri atau mempempelaikan diri, enggak. Yang jelas apa yang bergerak itu yang akan kami sampaikan. Makanya seperti saya katakan, kalau memang picak dilayangkan saja atau dibuang saja. Picak itu artinya tidak sepaham. Karena kami yakin sekali bahwa Injil Kristus adalah sangat universal untuk semua orang, bagi kita semuanya. Ada satu yang pernah kami dapatkan, ini mungkin untuk kajian bagi kaum wanita ya. Apakah Bunda Maria itu tabut perjanjian dalam perjanjian baru? Ini kami pernah dengar atau kami pernah baca seperti itu. Mungkin kaum wanita bisa menguraikan tersendiri. Karena di pengajaran kabar mempelai tidak terlalu banyak saya mendengar kata Maria, Bunda Yesus atau Theotokos itu ya. Tapi di beberapa gereja yang lain sangat memuliakan, bukan menyembah, memuliakan Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah bunda dari atau ibu dari Tuhan kita Yesus Kristus, wanita yang dipilih dan terpilih, wanita yang suci. Makanya ini harus juga dijadikan satu memori bagi para ibu-ibu atau wanita bahwa Maria juga satu teladan, jangan sampai juga dilupakan. Sampai ada yang bilang begini, pendeta itu, pendeta-pendeta Pantai Kosta khususnya, lu salahnya Bunda Maria apa itu seperti dimusuhi? Ada yang bilang, saya kira enggak ya. Ada pendeta yang bilang gitu, itu enggak tahu mencari-cari atau gimana. Dia bilang katanya, Bunda Maria itu salahnya apa kok seperti dimusuhi? Katanya begitu. Saya kira enggak lah ya, mungkin itu satu persepsi yang salah aja. Sedikit banyak kami terpengaruh juga oleh Bapak Gembala yang suka memberikan satu, sebetulnya bukan permainan kata ya, bertanya tentang bahasa Indonesia khususnya itu. Seperti kalimat ini loh, pulang pergi, pulang dulu balik pergi nggak pulang-pulang, harusnya pergi baru pulang kan gitu, supaya kembali ke rumah, betul nggak? Betul apa betul? Pasti betul ya. Jadi istilahnya itu pulang pergi, artinya apa? Pulang dulu baru pergi, belum tentu pulang ini loh. Tapi kalau pergi dulu baru pulang, otomatis di rumah kan, seperti itu. Ini Bapak Gembala bacaannya kompas sama seperti saya, mungkin satu paham ya. Ada juga tentang istilah kasih sayang, cinta kasih, semuanya ada kasihnya. Tapi sayang cinta, kasih cinta nggak ada loh. Yang ada kasih sayang dan cinta kasih. Dari semua kalimat ini yang ada kasihnya. Artinya apa? Kasih mempunyai nilai yang lebih besar atau lebih tinggi. Itu permainan kata seperti itu ya. Juga dalam menghargai wanita ada 5 hal yang kami catat itu ya.
mencintai, mengasihi, menyayangi, menghargai dan menghormati. Itu bagi laki-laki untuk mengasihi wanita dalam proporsi yang sempurna lah, seperti itu. Juga ada sedikit yang kami mau sampaikan dalam kehidupan ini, bahwa hidup itu adalah perjalanan ya. Hidup perjalanan, bukan perlombaan dan bukan pelarian. Makanya ada istilah kita menjalani hidup, atau kalau orang dari Sulawesi mungkin mengatakan mengarungi kehidupan, betul begitu ya. Artinya mengarungi itu melewati, mengarungi samudra. Ya, mengarungi itu artinya melewati atau menjalani yang bersama, seperti itu. Kalau berbicara soal samudra, ada satu lagu, nenek moyangku orang pelaut. Saya mau tanya ini soal pertanyaan SD atau SMP ini ya. Judul lagu itu apa? Ada yang tahu? Pasti Anda menjawabnya judulnya adalah nenek moyangku orang pelaut, betul begitu? Salah itu. Ayo, ada yang tahu? Apa judul lagu nenek moyangku orang pelaut? Ayo. Ada yang tahu enggak? Itu ternyata judulnya itu Beramai-ramai ke laut. Di luar dugaan ya. Beramai-ramai ke laut, judulnya seperti itu. Enggak, ini intermezzo saja. Dan mari kita sama-sama sekarang buka firman Tuhan. Kami minta, ini sebenarnya kebalik, ini harusnya Bro Erwin ini yang akan viral ini kalau Bro Erwin bicara di sini ini. Mudah sekali untuk mendapatkan jemaat yang banyak. Seperti yang lain-lain itu ya. Ya Pak Erwin ya, ditunggu ya. Kapan ini? Mari kita baca. Jadi minta maaf kalau mungkin tidak mengenai ya pembukaannya. Mari kita baca tentang 1 Tesalonika 5. Sebentar. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput, tapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam, tapi kita yang adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju ziarahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetap kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seseorang akan lain dan saling membangunkanlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya. Terus kita sambung 1 Petrus 4 ayat 7. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang, supaya kamu tenang. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh, supaya kamu dapat berdoa. Saya ulangi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Terima kasih. Cukup. Jadi pada akhir zaman ini, selain berjaga-jaga yang bagaimana?
yaitu seperti 1 ayat 7, kita menguasai diri kita dan jadilah tenang supaya kita ada waktu untuk berdoa dan bisa berdoa dengan baik. Karena dalam berdoa pun juga memerlukan satu perjuangan. Dikarenakan kita diam tapi pikiran kita jalan terus. Seperti yang sering saya katakan, kita mempunyai 2 kaki tapi kita lebih banyak berjalan dengan pikiran kita. Ada saatnya saya sendiri juga pernah untuk berdoa itu seperti tidak bisa tenang. Tapi pernah suatu saat saya berdoa itu seperti Tuhan itu ada di depan saya. Tapi untuk mencapai konsentrasi doa seperti itu juga tidak gampang. Perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Untuk meminta ampun sama Tuhan, untuk bersyukur, untuk berterima kasih. Itu pernah juga. Tapi tidak setiap saat saya bisa mengalami hal demikian. Dan itu saya sangat rindukan. Sangat rindukan. Bahkan saya punya satu kalimat, jikalau Tuhan ada di dekatku, yang lain aku tak perlu. Tapi bukan berarti kita mengabaikan keluarga ini, enggak. Kalau semua orang seperti itu, masing-masing keluarga mempunyai situasi, kondisi seperti itu. Jikalau Tuhan ada di dekatku, yang lain aku tak perlu. Apa susahnya kita jadi orang Kristen? Enggak ada. Kita hidup bahagia. Karena Tuhan ada di dekat kita. Artinya apa? Ya kita tindak bicara pelan aja Tuhan udah dengar. Tidak perlu pakai toa. Nanti tetangga-tetangganya malah pada berisik merasa diganggu ya. Seperti itu ya. Tanda-tanda akhir zaman yaitu munculnya Mesias palsu, kita baca di Matius 24 ayat 5. Pak Alvin, Pak Matius Erwin, Matius 24 ayat 5. Ayat 5. Matius 4 ayat 24. 24. Yes. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, Mesias palsu. Terus kita baca lagi Matius 24 ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya, artinya belum kesudahan. Mungkin kita masuk ke dalam suatu permulaan akhir zaman atau antikris itu, atau sudah masuk seberapa jauh masuknya kita juga tidak tahu. Karena hanya kita bisa membaca dengan tanda-tanda zaman yang dinubuatkan di dalam Alkitab. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4. Ini gerakan antikris. Yang tadi itu peperangan ya, munculnya Mesias palsu, peperangan dan gerakan antikris. 2 Tesalonika 2 yes. Ayat 1 sampai 4. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, terima kasih. Gerakan antikris ya. Antikris itu ditandai dengan manusia-manusia zaman akhir ya, yang tidak suka beribadah, tidak suka hidup suci, melawan dan sebagainya dan sebagainya. Ada satu cerita begini, ada di hari libur anak muda di depan rumah itu kan biasanya ada meja kecil sama kursi. Dalam arti ini dekadensi moral ya, kemerosotan moralitas orang itu semakin, aduh, darah Yesus.
Apa ya? Nah. Iya. Sayang. Iya, ini kesenggol ini lah apa? Keselimpet. Haleluya. Jadi waktu anak muda ini hari libur, bapaknya kerja bakti di depan membersihkan got, pakai cangkul bersih-bersih. Ini satu gambaran aja ya. Dan ini terjadi. Tapi zaman seperti itulah. Kita dulu orang tua kita sama kita itu sangat khawatir dengan kehidupan kita sekarang. Begitu juga kita khawatir dengan kehidupan anak-anak kita. Selalu seperti itu ya. Manusia penuh dengan segala kekhawatiran. Anak muda ini lagi minum kopi ya, namanya anak muda ambil ngerokok. Bapaknya naik dari got, habis membersihkan got, jatuh. Bapaknya jatuh. Kalau dulu kita, anak-anak muda dulu, kita makan apapun, kita nyuapin pacar pun kita taruh, kita kejar loh orang tua itu. Kita pegang, kita papah ya. Kalau anak muda ini enggak, jatuh kenapa jatuh? Bangun masih ngopi. Itu terjadi seperti itu. Mau diperhatikan ya, anak-anak. Etika moralitas itu harus dijaga, junjung tinggi. Karena itu sekalipun nggak firman, itu dasar dari didikan baik, dasar dari kehidupan manusia. Menjaga etika dan moralitas kita untuk selalu bersikap baik. Supaya apa? Supaya itu terlatih. Ada juga satu tokoh namanya Pak Dalang Sutejo Jiwo. Saya nggak suka sebetulnya sama orang ini karena kadang-kadang terlalu vokal. Waktu dia ini naik mobil, ada paket datang, paket apa namanya? Online datang. Disebut namanya ini, anaknya keluar diambil, mau dimarahin loh itu. Kamu jangan begitu. Tunggu sampai orangnya jalan. Seperti yang Pak Sun cerita sama saya itu, orang Jepang seperti itu, dan itu Pak Sun praktek itu. Kalau belum tamunya pulang masih di depan pintu. Artinya apa? Dia mengingatkan etika soal dan moralitas. Sebelum kamu orangnya ini pergi, jangan kamu tinggalkan dulu. Nah, dalam hal demikian orang-orang umum aja berbuat gitu, masa kita orang Kristen enggak? Harus lebih baik. Seperti yang sering saya katakan, kita mempunyai wahyu bukan umum tapi wahyu khusus. Wahyu khusus artinya apa? Kita bisa melakukan lebih baik daripada orang umum. Kalau nggak bisa atau sama saja atau lebih-lebih nggak bisa, apa artinya wahyu umum buat kita? Apa wahyu khusus buat kita? Jadi beda ya, beda. Kehidupan Kristen, ini saya ngomong begini, kadang-kadang juga belum tentu bisa melakukan. Jujur aja. Karena kalau nggak jujur, saya bisa berbohong di depan saudara. Tapi kalau nggak jujur, saya katakan saya kadang-kadang juga nggak bisa melakukan. Pak Sun juga sering tegur saya, kamu itu jadi orang jahat. Ya seperti itulah manusia, saling mengingatkan. Artinya apa? Ada teguran kasih dari guru saya, Pak Sun dan Pak Eko ini. Terima kasih. Jadi kita lanjutkan. Tadi itu gerakan antikristus. 2 Tesalonika 2, 1-4. Terus yang keempat itu Matius 24 ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah ini terjadi loh, itu terjadi. Bahkan beberapa tahun yang lalu di Ethiopia itu ada kelaparan, begitu dahsyatnya kelaparan. Mungkin kurang lebihnya hampir setengah ya penduduk Ethiopia itu meninggal dunia. Kalau negara Afrika yang disebut dalam Alkitab termasuk salah satunya Ethiopia loh. Karena Ethiopia itu tempatnya Ratu Sheba ya, kerajaan. Malah saya reka-reka dalam benak saya, jangan-jangan yang disebut Sulamit yang dalam Kidung Agung itu Ratu Sheba. Menurut dugaan saya, karena apa? Orangnya berkulit hitam, manis, dan segala sesuatunya lah. Ibaratnya yang baik-baik lah perempuan itu.
Karena tidak ada dari sekian banyak istri Salomo yang disebutkan dalam Alkitab. Tapi dalam Kidung Agung, betul nggak itu ya? Dugaan saya ini loh, dugaan saya. Karena saya nggak menemukan Salomo disebutkan istrinya siapa, itu nggak ada loh. Ada nggak? Atau ragu-ragu? Sama dengan saya ragu-ragu semua. Sepertinya nggak ada, saya cari-cari kan. Tapi ada Sulamit, nama Sulamit itu disebutkan. Orangnya hitam, manis dan sebagainya. Orang hitam pasti dari Afrika. Kan begitu. Ini kesimpulan saya. Mohon dikoreksi ya, mohon dikoreksi. Jadi bencana alam dan kelaparan. Bahkan ada seorang wartawan yang dulu pernah disaksikan oleh Bapak Gembala. Seorang wartawan yang melihat seorang anak yang dalam keadaan kelaparan, kurus kering, tulang iganya kelihatan, jatuh di tengah jalan. Di sekelilingnya udah ada burung nasar. Burung nasar selalu mendekat kalau ada bangkai. Tinggal menunggu mati ini. Kalau mati ini langsung lompat dipatok ini. Dimakan sama burung bangkai. Tapi akhirnya yang mendapatkan penghargaan Pulitzer ini tadi, penghargaan tertinggi dari dunia wartawan internasional, malah bunuh diri. Saya heran juga, pencapaian suatu profesi yang diharapkan oleh banyak orang dia dapatkan, karena dia nggak tahan melihat itu. Mungkin juga orang ini bukan pengajaran kabar mempelai mungkin imannya itu, bukan Kristen yang taat. Karena orang Kristen yang taat tidak pernah meninggalkan imannya. Imannya akan selalu membawa satu ketenangan, keheningan ya, kebijakan atau kebijaksanaan. Bunuh diri itu, yang terima Pulitzer itu. Pernah baca di majalah Tempo dan masuk di Kompas. Seperti itu ya, tanda-tanda akhir zaman. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen tidak usah khawatir tentang hari akhir. Bahwa pada kesudahan manusia nanti ada satu pencapaian, yang satu menuju ke kiri, yang menuju ke kanan adalah Firdaus, yang sini adalah Tartaros atau Hades. Mari kita baca 2 Tesalonika 5 ayat 9. 2 Tesalonika ayat yang 9. 1 Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita tidak ditetapkan oleh Tuhan untuk mendapatkan murkanya, karena murka Allah itu tertuju kepada malaikat-malaikat yang menyimpang dari ketetapan Allah. Atau pernah dengar istilah hamartia, mereka yang melenceng dari sasaran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Atau dia keluar dari rotasi atau perputaran yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kehidupan di dalam satu keadaan suasana surga yang Allah sudah tetapkan, dilanggar, sehingga malaikat-malaikat ini ada yang melawan, itu ialah Lucifer dan para pengikutnya, jumlahnya banyak ya, dan mereka tidak akan bisa bertobat karena tidak ada tubuh dan roh. Jangan kita manusia mempunyai tubuh dan roh, oleh sebab itu kita bisa bertobat, dan pertobatan kita juga dikorbankan oleh tubuh dan darah. Dan pertobatan kita juga dikorbankan, diberi satu jaminan korban oleh tubuh dan darah Kristus. Nah ini harus menjadi satu pemahaman kita, bahwa manusia sesalah-salah apapun, kalau kita mau bertobat, kita masih bisa diampuni. Karena kita ada tubuh dan darah. Kalau roh saja seperti malaikat-malaikat itu nggak akan bisa bertobat. Karena korban Kristus itu bukan untuk dia. Korban Kristus firman yang menjadi manusia yang mengalami satu siksa, aniaya, sengsara, disalibkan, mati, 3 hari bangkit, kembali ke surga lagi. Itu untuk kita. Teladan bagi kita. Nah ini perlu dipahami juga, supaya kita juga tidak salah dalam memahami firman Tuhan. Karena kadang-kadang ya seperti Saudara Alvin sering katakan,
Kita sering buka-buka YouTube. YouTube boleh kita buka, boleh kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mempunyai dasar keimanan Kristen yang benar, kita mudah diplesetkan atau mudah dibawa ke suatu kesalahan. Ada istilah yang disampaikan oleh Bapak Gembala dulu, seperti rel kereta api, itu melenceng 1 senti aja, itu relnya nggak bisa jalan karena relnya makin menyempit gini atau lebar gini, kereta apinya lepas. Harus sejajar, harus sejajar. Dunia ini dengan dunia yang kita ikuti, yang kita pahami terlebih dari YouTube ya, harus sejajar dengan firman Tuhan. Karena kalau melenceng 1 senti melebar, jaraknya semakin jauh. Semakin lama semakin jauh, dan kalau kita bertobat, sadar, kembalinya juga mungkin lama sekali. Lama sekali. Nah ini yang saya maksud dengan YouTube yang kita buka harus tetap selaras dengan iman kita, supaya kita tidak mudah disesatkan oleh pemberitaan-pemberitaan itu ya. Jadi neraka itu tidak disiapkan oleh manusia. Tuhan itu bukan Allah yang sadis yang menciptakan manusia nanti akan disiksa di neraka, bukan begitu. Neraka itu sebenarnya bukan bagian dari manusia. Neraka adalah tempat oleh para pengikut Allah pertama yang namanya Lucifer dan pengikutnya yang menyimpang atau hamartia, yang melenceng dari ketetapan itu. Sebetulnya tempat mereka, tapi kalau kita menjadi pengikut mereka ya sama aja. Kita bergabung dengan mereka ya. Hades itu ya, Tartarus itu tempatnya. Tapi kalau kita cenderung atau kita justru memacu diri kita untuk masuk ke kasih Kristus, ya kita masuk ke Firdaus, gereja kudus, tempat berkumpulnya atau bersekutunya orang-orang kudus. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kalau sampai kita salah memahami kebenaran Tuhan, cepat-cepat kita berdoa, menyadarkan diri supaya tidak terjadi satu kesalahan yang fatal yang mengakibatkan satu kejatuhan dalam dosa yang berbuahkan maut. Jadi 1 Tesalonika ayat 5, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11 ini kalau saya, ya coba dibaca lagi. Karena itu nasihatilah seseorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi untuk saling menasihati. Tapi kadang-kadang kita mendapatkan nasihat itu belum tentu bisa menerima dengan satu hati yang terbuka, kesadarannya. Malah kadang ada yang tersinggung. Ini memang manusia ya, seperti itu. Saya pernah juga kalau dinasihati sama istri atau anak saya itu sebetulnya nasihat yang baik ya. Tapi karena mungkin saya merasa sebagai seorang bapak, seorang suami, kepala rumah tangga, lu kok malah marah ini? Padahal nggak minum alkohol, minum air tapi kok mabuk, istilahnya kan begitu. Ya ada saya juga seperti itu. Kalau saya sadar saya minta maaf. Kalau nggak bisa berhari-hari urung ringan. Ya, untungnya kita punya firman Tuhan, jadi di saat kita ini ada satu teguran-teguran yang membawa kita harus dalam satu kesadaran, ya kita minta maaf lah, berdamai saja. Tetapi kalau itu tidak di dalam doa juga lama loh. Tapi kalau kita dalam doa, sebentar aja nggak tahu ada peristiwa apa gitu, cepat mempersatukan. Ini luar biasa ya, iman Kristen luar biasa seperti itu. Anda pasti mengalami lah. Ada sesuatu bawa ke dalam doa, dalam satu doa kesungguhan kita dijamah oleh Tuhan, atau istilahnya itu kita ya kalau membaikkan diri, kita dijamah oleh Roh Kudus. Ada satu peristiwa yang sederhana tapi mempersatukan kembali, itu cair, itu netral itu. Seperti itu ya. Ini pengalaman ya. Anda punya pengalaman mungkin lebih hebat lagi lah. Saya yakin ya masing-masing. Kalau orang Jawa bilang itu istilahnya itu sewang-sewangan, donga dino ngandum selamat, artinya kita sendiri-sendiri saling mendoakan, berbagi keselamatan di dalam doa. Seperti itu. Karena di sini ada beberapa orang yang dari Surabaya, saya pakai istilah Jawa biar agak sedikit semangat. Dan
Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas doa-doa yang sudah diberikan kepada kami dan keluarga kami, khususnya untuk anak kami Ana, dari Ibu Gembala, Oma-Oma dan semuanya ya, di dalam setiap doanya. Terima kasih saya ucapkan. Kita masuk ke 1 Tesalonika 5 pasal 5 ayat 12 sampai 22. Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing yang terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ya, terima kasih. Ini yang sering juga saya katakan di dalam saat saya membela diri. Kok orang Kristen nggak ada puasanya? Oh ada. Kami puasa tiap hari. Ini dalam omongan ya. Melakukannya, apakah kamu bisa? Belum tentu, ini minta maaf. Tetapi dalam pembelaan diri, saat ada pihak lain yang menyerang saya, saat mereka berpuasa dikatakan orang Kristen kok nggak ada puasanya. Semua diembat, dihajar. Daging B2, B1, RT, RW, lurah, camat. Seperti itu ya. Makan semuanya. Saya katakan ada, kami puasa tiap hari. Puasanya apa Pak? Puasa kami orang Kristen adalah untuk tidak melakukan kejahatan. Dia kan, kami juga iya. Kamu baru ngomong sekarang tapi saya lebih dulu ngomong. Kalau cuma bela diri, apa kalah saya? Teman saya orang dari Medan, ya Bang. Seperti itu ya. Jadi ini adalah satu nasihat yang enggak baik. Dari semua nasihat ini ada yang perlu kita tandai adalah selalu bersuka cita, mengucap syukur dan tetaplah berdoa. Dan janganlah padamkan roh. Roh itu adalah roh kebenaran, roh di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Seperti kemarin ini, anak-anak muda itu rohnya membara itu. Kalau dalam istilah Jawa saya katakan itu cancut gumregut. Cancut itu karena siap bekerja, gumregut itu antara badan sudah capek-capek tapi masih bersemangat. Seperti itulah kemarin waktu kita sama-sama kerja. Jangan sampai padam kebersamaan itu ya. Kalau boleh saya katakan, rinonce, tansah rinonce, ana tali sutro benanging kepaseduluran. Ikatkan dirimu dalam satu tali persaudaraan di dalam ikatan benang sutra. Karena apa? Kita di dalam kasih Kristus. Seperti kemarin saya lihat itu. Mereka saling bersemangat, saling menyemangati. Seperti itu ya. Mereka mengarsip, mendokumentasikan apa yang pernah Bapak Gembala miliki, dilap satu-satu. Saya senang sekali itu. Itu rasa hormat kalian kepada beliau. Terus kita lanjutkan lagi. 5, cara kelima, ayat 23 dan 28. Kelanjutannya 23 sampai 28. Salam. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruh dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara.
Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu, menyertai kita semuanya. Di dalam setiap perjalanan hidup kita, di saat kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di saat kita menjalankan kehidupan kita di dalam kebenaran. Ada satu hal ya, yang saya pikir gitu, saya pertanyakan dalam iman saya sendiri. Karena begini, saat hari terakhir, hari akhir, manusia mati, yang dikubur dibangkitkan, yang hidup menjadi wujud kesempurnaan tubuh yang baru, itu nanti kita baca. Ini saya memberikan satu pertanyaan dalam diri saya, dan ada juga sudah jawaban sudah didapatkan. Saat kita mendapatkan tubuh baru, tubuh kesempurnaan, artinya apa? Sempurna itu kan tidak bercacat. Sempurna itu tidak bercacat atau tidak memiliki cacat atau tidak ada kekurangan baik secara fisik maupun dalam arti yang lebih luas seperti tidak bersalah dan bisa menjadi sempurna. Jadi kesempurnaan itu bukan hanya karena kita tidak cacat fisik aja, tetapi sempurna itu juga adalah menyangkut kesempurnaan fisik kita. Betul? Juga kesempurnaan di dalam sikap perilaku hidup kita sebagai orang Kristen, itu juga dimintain pertanggungjawabannya. Tetapi dalam hal yang demikian yang saya pertanyakan selalu itu ya, nanti saya dapat jawabannya, kalau toh itu tidak benar, jawaban saya ini yang pernah saya dapatkan ya abaikan. Seperti itu ya. Tapi kalau mungkin masuk akal, Anda cari juga sumbernya dari Alkitab. Saya baru sedikit. Jadi begini, saat orang mendapatkan satu kesempurnaan, saat Tuhan datang, kubur meledak, orang-orang yang mati bangkit dengan tubuh yang baru, manusia yang hidup diubahkan dalam sekejap dengan tubuh yang baru. Tubuh yang baru adalah tubuh kesempurnaan atau tubuh kemuliaan. Betul begitu ya? Tubuh yang baru adalah tubuh kesempurnaan atau tubuh kemuliaan. Dan nantinya itu kita terangkat ke surga, terangkat ke atas menyambut kedatangan Tuhan, turun bersama-sama, kan seperti itu ya. Dalam artian seperti ini, di saat mana tubuh sempurna kita itu? Karena begini, ada orang yang tua, karena sakit diabetes kakinya diputus pakai kaki palsu, terus giginya ompong pakai gigi palsu, rambutnya putih disemir pakai rambut palsu. Apakah dengan kepalsuan ini kita menghadap Allah? Kan tidak. Kalau boleh saya ngomong kan begitu. Orang ini akan menghadap Allah dengan segala kepalsuan, kaki palsu, gigi palsu, rambut palsu. Betul kan seperti itu ya? Tetapi saya dapat jawaban seperti ini. Ada masanya manusia itu di saat masa puncak umur, puncak kejayaan umur, atau di saat orang itu berbinar-binar di dalam suatu kesehatan hidup. Nah, itu kemungkinan katanya diklik oleh Allah, itu diambil nanti. Diambil sama Allah untuk satu saat itulah yang dijadikan tubuh yang baru itu, sehingga apa? Orang itu juga kenal gitu loh. Karena kalau kita ketemu orang tua, kita pangling. Orang tua, oh dulu nggak gitu ya, rambutnya masih hitam sekarang, kan begitu. Jadi ini jawaban yang saya dapatkan ya. Jawaban yang saya dapatkan, jadi ada masa kejayaan manusia, puncak. Sehingga orang itu kenal bahwa oh itu dia itu ya dia itu. Paham maksud saya? Atau kurang jelas? Jadi saat saya mungkin umur 30, saat si A mungkin tidak umur 30, karena dia nakal mungkin dia umur 35. Nakalnya saya sedikit mungkin 30. Yang lebih banyak nakal lagi mungkin karena pertobatannya yang baru di sana dia dapat wajah kemuliaan. Ada kemungkinan pikiran saya seperti itu. Ini mungkin Anda nggak pernah berpikir tentang ini. Tubuh kemuliaan kita cuma baca tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan yang bagaimana? Tetapi saya meyakini bahwa tubuh kemuliaan itu tubuh yang nanti orang itu kenal. Coba kalau saudara ini ketemu orang yang dulu pernah ketemu, terus ketemu lagi nggak kenal kan, bisa pangling gitu, bisa lupa siapa ya. Tetapi Anda akan ingat bahwa kalau wajahnya itu wajah yang seperti ini, Anda akan kenal. Maksudnya, coba nanti Anda perdalam lagi ini. Ini karena ini yang selalu saya pertanyakan dalam benak saya, dalam keimanan saya. Tapi saya meyakini bahwa manusia
ada masa-masa puncak kejayaan, di mana masa-masa itulah sekalipun orang itu tua, kalau di AI ya, AI di YouTube itu ada orang itu ditarik garis lurus begini sampai dari umur 70 ditarik gini, umur 30, oh tetap dia gitu. Kita ini melihatnya, oh tetap dia kok, garis-garisnya masih kelihatan. Itu yang saya maksud seperti itu. Paham ya? Jadi ada masa-masa kejayaan sehingga kalau tampil gambar itu atau tampil foto itu atau tampil orang itu, kita tahu yakin pasti, oh itu dia itu, beliau itu. Ini yang saya dapat jawaban seperti itu. Kalau itu bukan menjadikan bagian dari iman kita, abaikan. Tapi ini yang pernah saya renungkan setiap saat sehingga saya mencari jawab dan saya mendapatkan jawabannya seperti itu. Yang artinya apa? Tubuh kita itu, tubuh kesempurnaan itu bukan tubuh yang sekarang ini, yang kita udah umur sekian atau dia baru umur sekian. Nunggu nanti ada satu puncak umur di dalam satu kehidupannya itu, kita nggak tahu umur kita masing-masing berapa. Tapi di dalam satu perjalanan hidupnya itu ada satu titik di mana kejayaan puncak usia, di saat kalau orang bilang itu glowing lah, berbinar-binar gitu. Nah itu kemungkinan itu yang nanti akan dijadikan tubuh kemuliaan dan tubuh kesempurnaan itu. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 4. Korintus 15 ayat 4. Satu Korintus 15 ayat 4. bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang keempat. Ya. 1 Korintus 15. Maafkan. 1 Korintus 15 ayat yang keempat. Ya benar tadi. 4 ya. Ya udah. Benar. Sebentar saya. Ini saya salah catat, minta maaf ya. Ya kita lanjutkan ke ayat 28. Korintus 15 ayat 20. Ya. Tetapi kalau segala sesuatu yang telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi Allah tetap adalah segala sesuatu dan semuanya adalah Allah bagi kita. Artinya jangan sampai kita melepaskan diri dari kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak mendapatkan satu kelemahan ya atau penyesatan ya. Sebentar ini saya cari dulu ya. Ya, kita sambung lagi 1 Tesalonika 4 ayat 12. 1 Tesalonika 4 ayat 12.
sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Jadi kita harus hidup sopan, artinya kita memberi jawab yang baik, memberikan satu perkataan yang baik. Nah, ini kadang-kadang saya juga bicara yang agak kurang ini ya, sembrono ya. Ini saya sangat tertegur sekali dengan firman Tuhan hari ini yang saya bawakan sendiri ini, bahwa kita harus sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka, artinya kita bisa mandiri. Coba kita baca dari ayat yang pertama, ayat 1. Nasihat supaya kita hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, saya baca ya Pak Erwin ya. Nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi perjabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi ingat ya, kita orang-orang yang mengenal Allah, jangan sampai kita berbuat sesuatu seperti orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Kita jangan sampai karena sesuatu hal dengan saudara menjadi satu perselisihan terhadap saudara seiman. Kita harus saling menjaga diri untuk saling menjadi orang-orang yang terhormat di mata Tuhan. Karena kita dikasih Tuhan, jagalah diri kita di dalam segala sikap kita, dalam banyak hal ya, untuk selalu supaya kita tidak menjadi bersalah. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Sudah jelas sekali kan, karena itu siapa yang menolak, ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Allah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Seperti yang saya katakan tadi ya, kalau kita punya satu masalah atau permasalahan, kita bawa dalam doa. Kalau kita dikuasai dengan kuasa Roh Kudus, pertama-tama hati dan jiwa kita menjadi tentram, menjadi teduh, dan kita bisa berpikir secara jernih. Persoalan kita bisa uraikan, bisa kita selesaikan. Jadi jangan kita berharap sama Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Oh, kita yang bikin masalah, kok Tuhan suruh menyelesaikan masalahnya gimana sih? Tuhan itu bukan pengacara. Pengacara itu kalau kita punya masalah ya, saya cari kuasa hukum pengacara, tolong Pak, kamu dapat fee sekian, kamu yang Tuhan tidak kita upah. Kalau kita punya masalah, bisa kita diwakili orang, dia yang menyelesaikan masalah kita. Tapi kan tidak demikian. Tidak demikian saya kira. Kita tahu persis kan. Tuhan yang menyelesaikan masalahnya karena kita menuruti kehendaknya. Kita bersikap baik, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dan kemurahan Tuhan itu datang pada kita. Jadi kalau yang lain ditolong, saya pun juga. Yang sanes antuk mring Tuhan kulong nyuwun. Nanti orang lain yang mendapat kemurahan, kita juga mengharapkan itu. Bukan apa ya, kita jangan gitu ya. Jangan kau lewati kami Tuhan. Itu artinya kita memohon. Bukan kita stop Tuhan berhenti, enggak begitu loh. Tuhan, kalau yang lain kau berikan kemurahan-Mu, jangan lupakan saya. Itu kan artinya kita mengharap, memohon, memelas gitu loh. Betul enggak seperti itu ya? Makanya saya kadang-kadang dalam hal yang tertentu itu bahasa Jawa itu sangat mengena sama saya. Seperti salah satu contoh itu. Kalau kita berdoa Tuhan begini-begini, kalau orang Jawa berdoa enggak begitu. Duh Gusti, belum apa-apa udah gitu, udah merasa bersalah dulu. Bener ya? Itu saya resep sekali kalau berdoa dalam bahasa Jawa itu. Belum apa-apa itu sudah baru datang menghadap, duh Gusti, itu udah merasa bersalah besar. Betul enggak? Nah, Gusti itu bagusnya hati. Gusti itu bagusnya hati.
Kalau kita hatinya baik, nah itu Tuhan kita sebetulnya itu. Artinya sikap hidup, mentalitas kita, itu kita dekat sama Tuhan. Jadi bahasa Jawa kadang-kadang itu istilah jarwo dosok. Ada itu Mbak Pri ya, prihatin. Prihatin tahu nggak artinya apa? Prihatilan batin. Itu Mbak Pri itu mungkin lahir saat mungkin peristiwa 61, ada peristiwa gunung meletus, bencana. Prihatin itu perihnya hati dan batin. Itu satu peristiwa yang di apa itu namanya itu? Lagi diperjuangkan lah. Seperti itu ya. Kita baca lagi. Saya kira dicatat aja, ini ada banyak hal ini. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 18. 13-18. Tesalonika 4 ayat 13-18. 4 ayat 13-18. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awam menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah ini yang saya maksud itu tadi ya. Jadi kita diubahkan dalam sekejap, tapi kita tidak pernah melebihi dahulu daripada orang-orang yang sudah meninggal. Jadi saat Tuhan datang, nafiri ditiup, atau hari Maranatha atau hari kedatangan Tuhan, yang pertama-tama tandanya itu adalah kubur-kubur meledak atau terbuka, orang-orang yang mati dibangkitkan, baik yang berdosa maupun yang enggak berdosa. Kalau yang hidupnya suci, yang tidak berdosa hidup suci dalam kebenaran firman Tuhan, dia dibangkitkan dengan tubuh yang baru, yang tidak akan bisa binasa, tubuh kemuliaan, dan orang-orang yang masih berjaga atau yang tidak meninggal dalam sekejap diubahkan dengan tubuh yang baru. Tetapi yang ini tadi itu enggak ikut menyongsong Tuhan. Banyak orang-orang yang hidup yang menyongsong Tuhan. Seperti itu ya. Dan ini yang dikatakan teori rapture itu, pengangkatan. Pengangkatan dibagi menjadi 3 hal. Sebelum antikris, setelah antikris, dan setelah. Jangan pernah mengimani rapture atau pengangkatan. Karena dalam Alkitab tidak ada. Kalau pengangkatan ini memang masa yang sudah ditetapkan dalam nubuatan firman Tuhan seperti itu. Ini bukan teori. Ini memang sudah ditetapkan. Masanya seperti itu. Akan ada terjadi pada masanya gitu. Kalau teori rapture enggak. Oh nanti akan ada pengangkatan sebelum antikris. Setelah antikris. Nah kalau sebelum antikris ada pengangkatan. Kita mengimani itu. Ternyata enggak terjadi. Gugur loh iman kita. Saya lebih senang mengatakan begitu, jangan kita mengimani Injil firman Tuhan Kristus, Injil Kristus ini dengan satu iman yang salah. Dan kalau iman kita salah, gugur iman kita. Dan resikonya luar biasa itu bagi kita, rugi besar. Nah, waktu saya di Semarang ketemu teman waktu di BCA ya, dia cerita sama saya ngomong-ngomong, Dewi ini beruntung, dia kalau ngomong begitu, dia itu beruntung. Beruntungnya kenapa? Kita untungnya jadi orang Kristen, kita beriman sama Yesus. Kalau toh besok saat kita mati setelah itu Tuhan itu nggak ada, surga neraka nggak apa-apa, udah biarin aja. Kan sudah selesai hidup kita. Tapi kalau suatu saat kita tidak percaya sama Yesus, suatu saat kita mati, ada satu kehidupan selanjutnya, ternyata
Yesus kita rugi luar biasa loh. Betul nggak? Makanya baiknya percaya saja. Imani saja. Dengan sungguh-sungguh. Terlebih ada yang akan dibaptis ya. Persiapkanlah dirimu baik-baik untuk mendapatkan jamahan Tuhan. Itu kalau mereka bilang hidayah itu kemurahan Tuhan. Luar biasa. Dan itu tidak ditentukan oleh berapa umur kita dibaptis, tidak. Kemurahan Tuhan itu berlaku setiap saat. Seperti juga ada di Alkitab diceritakan itu Saulus itu yang akhirnya menjadi Saulus jadi Paulus, betul. Itu dibaptis juga udah umur tua. Saat dia berjalan ke Damsyik itu mendapatkan penampakan cahaya Tuhan, terus di rumahnya Ananias ada ceritanya itu kan. Seperti itu ya. Bersyukur saja, syukuri saja. Ini tentang kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika 2 pasal yang ke-19. Saya baca ya, Erwin ya. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Nah ini ya. Terus lagi 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Jadi kita dikumpulkan pada satu komunitas orang-orang kudus ya. Maafkan, Tuhan kita dengan semua orang, Tuhan datang dengan orang-orang kudusnya. Coba kita paham. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Betul. Terus kita baca lagi yang 1 Tesalonika 4 ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup dan yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ini tadi sudah ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Pak Erwin tolong. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tentang kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat 1. 1 Tesalonika 2 ayat 1. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Ya. 2 Timotius 4 ayat 8. Jadi ada saatnya kedatangan Tuhan, ada saatnya kemurahan Tuhan disampaikan oleh orang-orang kudusnya. 2 Timotius 4 ayat 8. 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan padaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang merindukan kedatangannya. 2 Timotius 4 ayat 8 ya, sebentar. Ya, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai itu yang diberitakan dalam diriku. 2 Timotius 4 bentar. Nah ini sekarang telah, betul itu ya? Betul. Ya. Artinya sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Artinya kita semua akan mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan mahkota kemuliaan atau mahkota kebenaran di dalam hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita baca lagi Yakobus 5 ayat 7-8. Yakobus 5 ayat 7 dan 8.
bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat ya, mengingatkan pada kita. 2 Petrus 1:16. 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Ya, Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Dua Petrus 1 Ayat 16. 16. Bentar ya, 2 Petrus 1, ya maaf, saya salah buka ini. Dua Petrus 1 ayat 16. Coba dibaca lagi. 2 Petrus 1 ayat 16. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dan besarannya. Oh iya ini saya salah. Betul ya. Makasih ya. Jadi tentang kedatangan Tuhan ya. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Yang menjadi saksi mata adalah para rasul ya. Jadi ini semua membicarakan tentang kedatangan Tuhan. Jadi mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk saling menasihati, saling mengasihi di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kuasa nama Tuhan tetap dipermuliakan, terlebih menjaga kehidupan kita masing-masing supaya tetap hidup selaras dengan iman kita, jangan goyah dan jangan mudah digoyahkan, karena banyak sekarang artis-artis yang meninggalkan Tuhan Yesus itu lebih baik. Karena mereka dalam kehidupan hari-hari juga tidak pernah memuliakan Tuhan, buat apa? Gak ada gunanya. Jadi kalau ada orang-orang yang terkenal itu meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus, justru kita bersyukur. Karena toh dalam hidup mereka juga berpoya-poya, tidak pernah mempermuliakan Tuhan. Belum tentu mereka juga tiap hari melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu mereka murtad, mereka beralih iman seperti itu ya, atau mungkin mendapati kehidupannya tidak memuaskan hidupnya, dia menyalah-nyalahkan firman Tuhan, bisa jadi seperti itu, atau mendapatkan banyak janji mendapatkan supaya ini, supaya itu. Tetapi kita orang-orang yang dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus ya tetap akan setia. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah kuasa Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita dan selalu memberikan kuasa terang dan Roh Kudus di dalam kuasa damai sejahtera dan sukacita selalu. Demikian. Terima kasih. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk mendapatkan perjamuan kudus. Terima kasih. Saya memanggil para pelayan perjamuan kudus. Mas Aga, ada kuasa dalam darahnya.
Ayo kita bersemangat ya. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah doa Allah. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya. Sekali lagi ada kuasa dalam darahnya. Kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan, bahwa kuasa darah-Mu menyucikan kehidupan masing-masing pribadi kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sudah kami sampaikan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kalau tuh ada kesalahan memang itu milik kami Tuhan. Karena kesempurnaan adalah milik-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni ya kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon kasih karunia-Mu ya Tuhan. Bagi kami umat-Mu ini ya Tuhan. Untuk selalu mendapatkan kuasa kasih-Mu Tuhan. Banyak persoalan, banyak tantangan di dalam setiap langkah hidup kami dari hari ke hari Tuhan. Kami percaya dengan iman kami Engkau menyertai Tuhan. Sehingga kami masih berkesempatan untuk bersama-sama di tempat ini Tuhan. Karena kuasa kasih-Mu, karena kuasa kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menyingkap kuasa misteri yang terkandung di dalam perkejaman kudus ini Tuhan. Sehingga apabila kami ada di antara kami yang sakit menjadi sembuh Tuhan. Karena kuasa korban darah-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan apabila ada persoalan di dalam setiap langkah hidup kami, keluarga kami Tuhan. Dapat terselesaikan karena kasih kuasa anugerah dan kemurahan-Mu kepada umat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang selalu menjadi teman setia bagi orang tua kami Tuhan. Oma-oma Tuhan, bapak-bapak Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah, yang selalu menyertai terlebih anak-anak kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apabila anak-anak kami di dalam gandengan tangan-Mu Tuhan, mereka berjalan di dalam kebenaran dan menuju keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ampuni kami semuanya Tuhan, perdamaikan kami dengan semua orang, di dalam kuasa nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, karena Engkau Allah sesembahan kami, kasih jiwa kami dan selamat kami, dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, 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 amin. Mari dibagi perjamuan kudusnya. Dibagikan, dan untuk anak-anak mohon dijaga ya.
Oh iya, diingatkan. Bunganya apa, Din? Kasihnya seperti sungai. Ayo. Mari kita bangkit berdiri. Kita menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat tinggi-tinggi tubuh Tuhan di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuterima kepadamu, kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus dengan percaya. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum darah Tuhan dengan percaya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah melawat kami pada siang hari ini ya Tuhan. Engkau telah berfirman, kami mendengarkannya Tuhan, menyerap di hati kami, dan menerima firman-Mu Tuhan, mengerti akan firman-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami ini ya Tuhan senantiasa melakukan kehendak-Mu saja ya Tuhan, supaya kehidupan kami di dunia ini ya Tuhan tidak tersandung apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Kristus atas bimbingan-Mu Tuhan. Kau membawakan kehidupan kami lebih dekat kepada Engkau. Oleh karena kasih-Mu, darah dan tubuh dan darah-Mu Tuhan membuat kehidupan kami lebih dekat, dan kami percaya Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga telah memakai hamba-Mu, pendeta muda Edi Natael Tuhan Kuncono. Kira Tuhan Engkau memakai dia lebih heran lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Menjauhkan kami dari segala yang tidak kami inginkan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kalau Engkau bersama-sama dengan kami, siapakah lawan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan keberanian kepada kami Tuhan, untuk hidup bersama-sama dengan Engkau sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami serta ucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kehidupan yang baik untuk saudara-saudara kami, anak kami, dalam usia tambahan untuk pendeta muda Eko Marentoro pada tanggal 10 Mei Tuhan. Kau tambahkan usia setahun lagi, dan juga Engkau memberkati pendeta pembantu Alvin Immanuel Halim, tambahkan setahun lagi untuk usianya Tuhan. Kami sebagai tua-tua, sebagai jemaat mengucapkan untuk mereka di dalam kehidupan mereka yang senantiasa melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan, memberkati keluarga mereka Tuhan, memberikan kasih karunia Tuhan kepada kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seantero kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa, segala kehidupan kami Tuhan, Engkau berikan untuk kehidupan kami yang senantiasa berserah kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Ya, sekian, terima kasih.